Gue percaya kalau manusia itu selalu berubah dan bergerak secara dinamis. Dan berkaca dari sejarah, manusia itu selalu bergerak naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nggak pernah stay di satu tempat, kita selalu berubah. Entah itu ada perang atau perdamaian, lalu ada kehancuran dan kebangkitan, ada juga kekayaan dan kemiskinan dan macam-macamnya. Siklusnya itu cuma berulang-ulang aja, tapi naratifnya yang berbeda-beda. Gue juga percaya dengan perkataan Michael J. Hope di novelnya yang berjudul Those Who Remain, yaitu waktu yang sulit akan menciptakan manusia kuat. Manusia kuat akan menciptakan waktu yang mudah. Waktu yang mudah akan menciptakan manusia lemah. Dan manusia lemah akan menciptakan waktu yang sulit. Itu cuma sebuah siklus yang cuma muter-muter doang. Dan ngelihat dari perkataan Michael tadi, gue cukup yakin kita sekarang berada di masa yang ketiga. Yaitu masa yang mudah akan menciptakan manusia lemah. Dan mungkin saja generasi selanjutnya, yaitu generasi Alpha, anak-anak yang lahir di tahun 2010 hingga tahun 2024, akan mengalami waktu yang lebih sulit daripada yang kita alamin sekarang. Halo semuanya, gue Josh Kultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram dan TikTok dengan nama Josh Rafge juga. Kalian bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di sini. Ini yang sudah gabung membership channel ini. Thank you so much guys. Kalian sudah mau gabung dan kalian bisa dapat akses ke video yang belum tayang duluan. Terutama kalau kalian masuk ke level 2. Kalau kalian mau ambil yang paling murah di level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, tapi hanya beberapa jam sebelum dia tayang ke publik. Kalian juga bisa dapatkan logo khusus di setiap kali kalian komen, dan gue bisa lebih mudah notice komen kalian dan gue bisa reply komen kalian. Gue mau ngasih tahu ke kalian juga kalau gue adalah voice over talent profesional, dan kalian bisa lihat karya-karya gue di Instagram @josrafge.vo. Gue juga ada buka kelas di sana, jadi silakan mampir-mampir selagi ada link di bio-nya. Udah itu aja, belum ada yang sponsor guys, jadi please. Kalau kalian punya company, silakan sponsorin gue. Udah itu aja, kita masuk ke videonya. Kita semua tahu, teknologi itu dibangun untuk mempermudah kehidupan manusia. Mulai dari yang kalian mungkin nonton ini umur 40-an ke atas misalnya. Ngalamin masa di mana mau nyari informasi tentang apa yang terjadi di luar negeri itu mungkin harus berhari-hari. Entah itu dari koran, atau mungkin dari radio atau televisi lah. Sekarang, ada sesuatu yang meledak gitu, di satu negara jauh di Timur Tengah. Nggak sampai 30 menit, hanya beberapa menit aja, kalian udah bisa dapat beritanya muncul di sosial media kalian. Yang dulunya kalau kerja mau dapat duit, kalian harus naik mobil gitu dari rumah ke kantor. Kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nggak ada dulu yang namanya work from home atau kerja online tuh nggak ada. Tapi anak-anak zaman sekarang, itu nggak cuman bisa kerja work from home, tapi dia diam di kamar sambil joget-joget aja gitu di depan kamera, itu udah bisa dapat duit bahkan sampai ratusan juta. The world is definitely changing to a better and easier world. Yang bisa adaptasi teknologi paling duluan itu pasti akan merasakan dunia yang lebih mudah. Dengan perkembangan AI yang menggila juga ke depannya, berpikir keras dan kritis itu mungkin aja bukan sebuah kebutuhan untuk anak-anak Gen Alpha nantinya ketika mereka menginjak umur 20-an. Ketika mereka sudah mau menikah. Anak yang baru lahir di tahun 2024 kemungkinan tidak lagi butuh yang namanya surat izin mengemudi. Karena mungkin aja semua mobil itu udah pakai AI semuanya di tahun pas mereka udah umur 17 tahun, di tahun 2040-an. Anak-anak yang lahir di tahun 2024 kemungkinan besar nggak akan pernah lagi yang namanya menyentuh uang kertas. Uang kertas seperti ini nggak akan lagi mereka lihat. Nggak akan lagi pernah mereka lihat di umur 17 tahun. Karena semua uang itu sudah digital. Mereka semua itu nggak akan lagi pernah lihat yang namanya lowongan pekerjaan kasir. Karena kasir itu semuanya udah self-service. Mungkin aja kalau mereka misalnya mau buka buku tabungan, itu udah nggak perlu lagi datang ke bank. Karena teller dan customernya itu servisnya semuanya udah online. Dan bahkan udah pakai virtual AI. Dunia masa depan itu terdengar sangat futuristik ya. Tapi di saat yang bersamaan jadi terdengar sangat seram. Mau ngapa-ngapain jadi sangat mudah, tapi di saat yang bersamaan, manusianya akan jadi sangat fragile atau mudah pecah. Atau ya nggak usah jauh-jauh lah. Lihat aja hidup zaman sekarang dan 10 tahun yang lalu. Dulu kalau kalian mau keluar jalan-jalan, itu kalian harus cari taksi atau cari ojek. Sekarang amit-amit kalian nyari keluar. Ojeknya yang datang ke rumah kalian buat jemput. Semuanya itu dipermudah.
Kita semua udah sangat manja dan nyaman dengan perkembangan teknologi. Dan di sini gue bukan bilang perkembangan teknologi itu jelek ya, bukan ya. Tapi suatu hal yang berkembang terlalu cepat, pasti ada efek sampingnya. Ingat tadi di opening video, waktu yang mudah akan menciptakan manusia lemah. Di sini gue cukup yakin kita sebenarnya sudah ada di periode ini. Di mana generasi muda, terutama Gen Z, kayak gue, itu adalah manusia lemah. Gue anggap generasi gue tuh sebenarnya manusia lemah, gue jujur. Tapi jujur aja kalau gue pribadi tuh nggak begitu relate sama Gen Z. Mungkin karena gue Gen Z tahun 98, jadi nggak begitu relate sama anak-anak mudanya. Gue somehow lebih relate ke milenial. Tapi yaudahlah, bodo amat. Kita semua tahu kalau Gen Z itu terkenal sama yang namanya ya, mental health ya. Itu Gen Z yang buat termsnya. Yang terkenal dengan ya dikit-dikit stres, butuh healing. Kerja keras dikit langsung depresi. Nggak punya daya saing. Dan super duper konsumtif sama yang namanya belanja online. Gue nggak bilang semua Gen Z begini ya. Tapi mayoritas seperti ini yang gue lihat. Bahkan teman-teman seumuran gue. Gen Z ini adalah manusia lemah yang manja menurut gue. Dengan gampangnya akses ke teknologi. Dan kalau kita ngomongin soal perkembangan teknologi, kita nggak bisa jauh-jauh sama Amerika, di mana perkembangan teknologi ya yang paling cepat dan paling banyak itu ya di sana. Implementasi di kehidupan sehari-hari juga pasti selalu duluan di sana. Kita bisa lihat ya, data rekrutmen tentara dari tahun ke tahunnya di sana. Jumlah tentara baru bisa dilihat sangat menurun. Kalian mungkin pernah lihat ya video-video seperti ini. Ya, yang dulu pas kalau misalnya orang-orang mau masuk tentara tuh diteriak-teriakin, dimaki-maki gitu di depan muka. Ya. Sekarang udah nggak kayak gini. Sekarang semuanya itu kalem. Tahu karena apa? Karena mental health. Orang yang daftar jadi tentara itu pada cabut. Karena pada masa ujian itu nggak kuat sama tekanan mentalnya. Jadi kalian bayangin tentara Gen Z itu sekarang bentukannya kayak gimana. Untungnya kita belum melihat penurunan jumlah tentara baru itu menurun di Indonesia. At least itu data yang gue dapetin. Dan di sini gue mau tekanin ya, belum menurun di Indonesia, belum. Oke, gue tahu kalian klik video ini pasti juga pengen tahu apa hubungannya sama elit global. Jadi gue bakal mulai bahas dikit lah masalah-masalah konspirasional di sini. Disclaimer ya, kalian nggak wajib percaya ya. Gue cuman orang goblok yang di YouTube channelnya itu ada ngebahas UFO, piramid, astral projection, dan cerita hantu. Jadi terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi menurut gue, lemahnya Gen Z ini itu akan berimbas ke Gen Alpha. Dan ini tuh bukan sesuatu yang direncanakan sama elit global sama sekali. Ketika gue mention elit global, gue selalu mengarah ke sisi barat, alias Amerika. Mereka-mereka yang berkuasa atas sirkulasi uang di dunia. Ini yang gue sebut sebagai elit global. Ntar gue bakal buat lah videonya khusus buat ini. Gue percaya salah satu quote dari Henry Kissinger, di mana dia pernah bilang, siapa yang mengontrol makanan akan mengontrol manusia. Siapa yang mengontrol energi akan mengontrol benua. Dan siapa yang mengontrol uang akan mengontrol dunia. Kita semua tahu, perputaran ekonomi dunia itu dipegang oleh Amerika. Salah satu elit globalnya adalah Federal Reserve. Gue bakal buat video terpisah mengenai siapa itu elit global. Soalnya penonton gue kayaknya masih mengira itu elit global cuman hayalan gue doang. Ya, katanya cuman hayalan gue yang terlalu dramatis. Jadi nanti bakal gue buatin videonya. Singkatnya. Federal Reserve ini adalah satu kelompok yang mengontrol supply dolar di seluruh dunia. Gampangnya gitulah kalimatnya. Dan guess what? Mereka adalah organisasi yang tidak tunduk sama government. Mereka tidak dikontrol sama pemerintah. Not even pemerintah bisa mengontrol money supply. Ini kenapa gue bilang di video gue sebelumnya, kalau elit global itu adalah sekumpulan orang yang kedudukan itu bahkan lebih tinggi dari presiden sekalipun. Oke, kita balik ke topik utama ya. Generasi anak muda, Gen Alpha. Kita perlu tahu, elit global ini itu juga punya keturunan ya. Mereka juga beranak. Mereka juga punya gen alfanya sendiri. Bedanya sama kita, gen alpha ini tumbuh di lingkungan yang super elit ya. Gua ngebayanginnya mereka ini tumbuh di lingkungan yang sangat super elit. Dimana ngerasain mungkin buang sampah ke depan rumah aja mungkin mereka nggak pernah ngerasain. Gen alpha elit global itu akan sangat terlepas dengan yang namanya dunia nyata sejak mereka lahir. Beda ketika ya milenial atau boomer gitu pas kecil itu beda banget. Boomer dan milenial itu pas kecil walaupun mereka sudah elit global gitu, udah di lingkungan keluarga elit global,
Mereka sejak kecil itu teknologi di lingkungan sekitar tuh masih belum canggih seperti sekarang. Mereka tuh nggak semanja kayak kita sekarang pas kecil. Kalian mungkin pernah dengar ya cerita-cerita orang kaya raya gitu, di mana hartanya diturunin ke generasi kedua, oke? Terus bisnisnya jalanin sama generasi kedua sama anaknya, terus bisnisnya naik gila-gilaan. Lalu generasi kedua oper ke generasi ketiga, bisnisnya jalan tapi pelan-pelan merugi. Terus generasi ketiga oper ke generasi keempat, lalu perusahaannya hancur lebur dan mereka jatuh miskin. Menurut gue ini nggak lepas juga sih dari elit global. Dan gen alpha ini seperti generasi ketiga atau bahkan generasi keempat kalau kita ngambil dari cerita gue barusan. Cepatnya perkembangan teknologi ini, sosial media terutama, menurut gue bukanlah permainan catur yang sudah dibuat sama elit global. Ini tuh permainan yang baru-baru 15 tahun belakangan ini aja rame. Dan ya kebetulan ini bisa dijadiin duit, jadi duit yang sangat besar. Efek sampingnya ternyata menurut gue cukup besar. Dan ini nggak lepas ke anak-anak mereka juga. Negara yang bisa mengontrol isi konten sosial media itu akan menjadi negara yang bisa mempertahankan generasi muda mereka. Gue rasa kalian tahu ya negara mana yang sangat ketat dengan sosial medianya. Yang dimana mereka buat sosial media, terus di negara mereka isi konten-kontennya bagus, tapi di negara lain isinya bobrok-bobrok semua. Ya cewek-cewek setengah bugil nari-nari di negara lain, tapi di negara mereka isinya oh anak-anak mau jadi astronot, anak-anak mau jadi saintis. Kalian ngerti lah maksud gue kayak gimana. Gue cukup yakin kita akan melihat tatanan dunia baru yang akan dipimpin oleh elit global baru. Dan ini tuh bukan hayalan menurut gue. Karena kita perlu melihat pakai sejarah juga. Gue bisa ngomong seperti ini karena emang ribuan tahun ke belakang kalau kita ngeliat sejarah, tatanan dunia baru itu selalu berubah-ubah. Gak ada yang bertahan selama-lamanya. Selalu ada satu kelompok kecil atau kelompok besar yang bertahta, yang mengontrol satu dunia ini. Atau mengontrol mayoritas dunia. Oke, ini gue bakal masuk ke pembahasan yang lumayan halu ya. Tapi menurut gue, gen alpha ini tuh kayak generasi antara dia itu adalah time ticking bomb, ya, bom yang mungkin sebentar lagi akan meledak. Atau dia ini adalah a revolutionary generation. Ini mungkin aja sebuah generasi yang bisa mengubah semuanya. Ketika gue bilang kalimat, waktu yang mudah akan menciptakan manusia lemah, dan manusia lemah akan menciptakan waktu yang sulit, kita tahu jelas Gen Z itu yes manusia yang mayoritasnya lemah. Mungkin banyak yang gak setuju sama gue, tapi ya gue ngeliatnya seperti itu di mata gue. Kalau misalnya kita pakai persepsi seperti itu, berarti Gen Z akan menciptakan waktu yang sulit untuk generasi selanjutnya. Tapi at the same time, kita juga tahu kalau perkembangan AI itu melejit luar biasa. Dan waktu yang mudah itu tampaknya masih belum selesai sampai di gen alpha itu tumbuh dewasa. Gue jujur agak susah bahkan ngebayangin kalau generasi alpha itu sudah melahirkan anak keturunan. Kira-kira namanya generasi apa? Generasi beta gitu. Gue gak bisa ngebayangin generasi beta kalau dewasa itu hidupnya kayak gimana. Menurut gue yang pasti gen alpha ini akan hidup di kondisi yang sulit. Mereka akan hidup di zaman yang mungkin kalau gue bilang seperti zaman seleksi alam. Siapa yang pintar, kuat, mau belajar, dan berjuang, itu akan hidup. Tapi mereka yang hidupnya cuma sekedar hidup, cuma kerja seadanya doang, dapat gaji kecil, menyalahkan pemerintah karena hidupnya susah, dan scrolling TikTok berjam-jam untuk dapetin dopamin dan rasa kebahagiaan sesaat mereka itu. Mereka ini akan larut dalam kemiskinan yang paling dalam. Paling bawah. Kalau gue pernah bilang di tahun 2030 adalah tahun awal mulanya distopia di video gue sebelumnya yang kalian bisa lihat di sini. Ini thumbnailnya. Di sini gue akan bahas kehidupan di tahun 2050. Gue bakal kedengaran halu sekali lagi ya. Dan akan kedengaran seperti ngedongeng di menit-menit berikutnya. Tahun 2050 itu adalah tahun di mana tatanan dunia baru sudah terbentuk. Era di mana utopia sudah ada bagi mereka yang sanggup hidup di tahta tinggi. Tapi distopia itu sudah makanan sehari-hari seluruh dunia. Gue tahu pasti banyak di antara kalian yang kalau dengar angka tahun 2050 ya, itu pasti kayak ngerasanya oh itu jauh banget.
Atau mungkin bahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang nonton ini yang umur 50 tahun ke atas ya dari sekarang itu mungkin mikir kayak gue mungkin nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah udah umur 70 tahun nanti pas di sana gitu. Ya. Itu adalah pemikiran yang sangat-sangat egois luar biasa. Sungguh luar biasa egois kalian. Cuman mentingin diri kalian sendiri aja. 2050 itu adalah tahun dimana anak cucu kalian hidup. Kalau pikiran pertama kalian seperti itu tadi, dengar kata 2050, kalian gak sayang sama anak cucu kalian. Gue udah pernah buat ya video sebelumnya tentang gimana tahun 2030 dan di segmen video ini gue bakal ceritain sekali lagi 2050. Disclaimer sekali lagi, hard disclaimer. Coba matiin dulu pemikiran, gak mungkin. Ini mah cuman dongeng ya. Matiin dulu pemikiran itu. Karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya, cara kalian menjelaskan apa yang kita alami sekarang ke orang yang hidup tahun 2004, 20 tahun yang lalu, itu juga sama aja kayak ngedongeng. Orang yang hidup di tahun 2004 gak akan sampai pikirannya. Kalau kita bilang di tahun 2024 ada komputer yang bisa ditaruh di kepala, taruh di wajah. Mereka gak akan percaya kalau kita bilang semua orang di dunia itu waktunya lebih dari 10 jam habis di dunia virtual. Gak akan sampai otak mereka. Ini semua akan kedengaran seperti ramalan atau dongeng gak jelas bagi orang tahun 2004. Jadi ketika gue menjelaskan tahun 2050, ini akan kedengaran seperti dongeng. Kita mulai. Di tahun 2050, dunia udah nggak seperti sekarang, jelas. Kita akan punya hierarki di sosial masyarakat. Di mana ini akan sama seperti India pada zaman dahulu. Bahkan beberapa tempat itu hierarki kasta ini masih ada ya di India ya. Ada 4 kasta utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nomor 1 yaitu Brahmana. Ini adalah kelompok yang terdiri dari pendeta, guru, sarjana, dan bertugas di dalam agama dan pendidikan. Nomor 2 ada Ksatria. Ini para pejuang, raja, sama yang bertahta di pemerintahan. Nomor 3 ada Waisya. Ini adalah para pedagang, petani, dan pengusaha. Nomor 4 yang paling bawah adalah Sudra. Ini adalah kasta pekerja dan pelayan. Tapi kalian perlu tahu, ada satu kelompok lagi di bawah sebenarnya. Kelompok yang sangat dianggap hina. Bahkan gak disebut sebagai sebuah kasta. Makanya kasta cuma 4. Aslinya itu ada 5. Yaitu namanya Dalit. Kelompok yang bahkan dideskripsikan sebagai tidak tersentuh. Untouchable katanya. Mereka ini kelompok yang terisolasi saking miskinnya. Dan hanya bekerja pekerjaan yang dianggap hina atau kotor. Di tahun 2050, kastanya ini akan sedikit berbeda kalau kita ambil dari contoh kasta di India. Hanya akan ada 3 kasta. Dari 5 kasta yang gue sebutin. Yaitu kasta nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Yaitu Ksatria, Waisya, dan Dalit. Tapi di video kali ini biar gampang, gue akan sebut mereka dengan kasta 1, kasta 2, dan kasta 3. Oke? Kasta nomor 1 ini adalah orang yang berkuasa atas pemerintahan. Mereka adalah para elit global. Dan mereka-mereka ini kalau bikin keputusan akan berpengaruh langsung ke kehidupan banyak orang. Kasta di bawahnya, ya, kasta kedua, ini adalah orang-orang yang hidup dengan kerjaan yang nyaman. Mungkin kalian kira ini adalah kelas pekerja. Tapi menurut gua enggak. Ini adalah orang yang kalau sekarang di tahun 2024, dia punya aset miliaran di tabungannya. Dia ini adalah orang yang berhasil bertahan hidup dan berhasil naik. Berhasil naik tata keluar dari garis kemiskinan kelas menengah. Dia naik ke atas. Kasta di bawahnya lagi, yaitu kasta 3. Kasta ini gue sebut sebagai tidak tersentuh. Kasta yang dianggap sangat miskin dan hidup terpisah dari kedua kasta di atas. Mereka akan diberikan ilusi kalau mereka ini bukan orang miskin. Mereka akan punya gadget-gadget. Tetap punya akses ke teknologi, seperti orang semua punya. Untuk membohongi diri mereka sendiri kalau mereka miskin. Siapa yang bohongin mereka dengan gadget dan semua marketing-marketing itu? Kasta 1 dan kasta 2, itu jawabannya. Kasta 3 ini adalah orang-orang yang scrolling TikTok berjam-jam. Membuang waktu mereka dan hanya mementingkan kesenangan sementara. Mereka akan sangat sering berjudi karena mereka ingin keluar dari kemiskinan struktural ini. Mereka akan mencoba keluar naik ke kasta 2 dengan jalur instan. Tapi kebanyakan orang tahu orang yang coba jalur ini itu akan gagal dan malah makin miskin. Akan dibuat narasi-narasi kalau judi ini ada pemenangnya, bisa menang dari judi. Sehingga mereka selalu punya alasan untuk terus bermain. Padahal narasi ini dibuat sama kasta 1 dan kasta 2 untuk mengambil uang mereka.
Tempat tinggal kasta 3 ini akan sangat jauh lokasinya dibandingkan kasta 1 dan kasta 2. Karena mereka nggak sanggup beli atau bahkan menyewa rumah di sana, di daerah kasta 2 dan kasta 1. Mereka harus cari tempat yang sangat jauh, daerah terpencil untuk tempat tinggal. Karena rumah-rumah yang jauh dan terpencil inilah yang masih murah. Dan mereka harus naik transportasi umum yang kian mahal untuk bisa kerja ke kota. Daerah tempat kasta 3 akan dipenuhi sama kriminalitas. Karena uang akan menjadi sangat susah untuk dicari karena inflasi yang gila-gilaan. Sesama kasta 3 akan saling makan-memakan untuk bisa bertahan hidup. Dan narasi uang adalah sumber kejahatan akan mendarah daging di kasta 3. Padahal tempat di mana kasta 1 dan kasta 2 ini tinggal, di mana uang itu sangat berlimpah, kejahatannya sangat sedikit dan akan terlihat seperti utopia, bukan distopia. Narasi uang adalah sumber kejahatan sebenarnya salah. Yang benar adalah ketidakadaan uang adalah sumber kejahatan. Polisi dan pengamanan negara itu juga akan selalu berpihak sama kasta 1 dan kasta 2. Censorship di sosial media akan sangat berat pada tahun 2050 ini. Video-video seperti sekarang ini yang kalian nonton di detik ini, kalian nonton video gue, ini akan sangat disensor parah karena dianggap akan membuat ideologi baru yang mengganggu kasta nomor 1. Kasta nomor 2 itu tahu tentang ideologi seperti ini. Tapi mereka akan memilih untuk diam karena hidup mereka yang sudah nyaman. Mereka nggak mau diganggu sama kasta 1. Kalau kasta 2 koar-koar terus-terusan, seperti gua sekarang, mereka akan dibungkam dan dibuang jadi kasta 3. Kalian nggak akan lagi dengar video-video seperti ini di sosial media umum di tahun 2050. Kalian harus pakai sosial media independen yang dibangun sama kasta 3 yang sudah naik jadi kasta 2. Orang yang bikin sosial media ini akan anonimus, tidak diketahui siapa orangnya. Dan ini tujuannya untuk menyembunyikan diri dia dari kejaran polisi dari kasta 1 dan kasta 2. Sosial media ini akan berbasiskan blockchain, sehingga tidak bisa dimatikan oleh negara dan akan terus berjalan. Informasi seperti ini yang gue ceritain ke kalian sekarang, ini akan dianggap sebagai pemikiran teror. Kasta 1 itu nggak mau kasta 3 tahu informasi ini. Karena kasta 1 itu butuh kasta 3 untuk kasta 1 itu tetap paling tinggi. Mereka mau stay di atas. Mereka tuh butuh pondasi di bawah. Pondasinya itu kasta 3 yang diinjak-injak. Lalu ruangan di kasta 2 itu akan sangat sempit. Sampai-sampai cara paling gampang untuk naik kasta dari kasta 3 ke kasta 2 itu adalah dengan cara jatuhin orang di kasta 2 turun ke bawah. Baru kasta 3 bisa naik ke atas. Ini juga jadi alasan nantinya, kenapa kasta 2 memasang barrier atau memasang tembok invisible ke kasta 3 dan tetap membuat kasta 3 itu semakin miskin dengan marketing bisnis mereka. Membuat spending habits orang-orang kasta 3 ini keluar, belanja terus dengan marketing mereka. Di masa ini ya, tentu ya, nggak semuanya ya seperti yang gue sebutin barusan. Pasti akan ada satu pojokan di mana gitu yang berbeda-beda. Tetap akan ada kelompok kasta 3 yang baik ya. Dan membuat komunitasnya sendiri, terpisah dari siapapun. Mereka akan membuat komunitasnya sendiri. Dan ini biasanya akan sangat kental dengan agama biasanya. Agama akan menjadi pertahanan terakhir. Orang-orang baik kasta 2 dan kasta 3 bisa berkumpul bersama. Cuman agama yang bisa mempersatukan mereka. Dan tentu ya, akan ada kasta 2 yang masih baik. Yang mau nolongin kasta 3. Dengan donasi-donasi dan bantuan-bantuan lah. Supaya kasta 3 ini tetap bisa bertahan hidup. Tapi cukup pakai logika kalian aja ya. Pakai logika sederhana aja. Nggak akan ada kasta 2 yang mau bantu kasta 3 naik langsung ke kasta 2. Nggak akan ada. Itu kalau ada. Kalau kalian mau naik ke kasta 2, silahkan berjuang sendiri. Kasta 2 hanya akan mampu kasih bantuan kasta 3 itu secukupnya aja. Ya samalah kalau kalian lihat kayak ada orang-orang kaya yang berdonasi bikin sekolah, bagi-bagi beras, bagi-bagi pendidikan, bagi-bagi uang. Itu cuman hanya akan cukup membantu kasta 3 bertahan hidup. Itu adalah ramuan awal untuk kalian bisa naik kasta 2 sendirian. Kalian gak akan pernah lihat yang namanya miliarder ya. Tiba-tiba gubrak gitu, kasih duit ke orang miskin. Yeay, selamat, kalian sekarang jadi miliarder dan kita sekarang setara. Gak ada ya, itu gak akan pernah terjadi. Ya mungkin ada lah, Mr. Beast gitu bikin konten dia, ada mungkin. Tapi ya cuma satu, cuma buat konten aja. Kita juga akan punya yang namanya identitas digital yang akan di-track langsung ke tubuh kita.
Jadi KTP yang bentuknya fisik itu udah nggak ada lagi. Semuanya terpasang di tubuh. Entah itu berbentuk chip yang wajib dipasang oleh pemerintah semenjak lahir, atau scan retina mata. Jadi nggak ada lagi yang namanya identitas bisa dipalsuin. Kayak KTP palsu tuh udah nggak ada lagi. Prediksi gue ya, kita akan lebih condong ke retina mata menurut gue daripada pasang chip kalau tahun 2050. Dan ini tuh akan diwajibin ya sama pemerintah. Kalau enggak, kalian nggak akan bisa dapat paspor dan nggak bisa traveling kemanapun. Kalian harus punya identitas digital. Dan sebenarnya ya, ini tuh panjang banget kalau gue mau deskripsiin dunia yang ada di pikiran gue tahun 2050 tuh kayak gimana. Itu mungkin bisa jadi satu novel kali. Cuman itu kira-kira prediksi gue tentang tahun 2050. Singkat aja. Mungkin kalau gue bikin buku tebal kali ya. Apa gue bikin buku beneran ya? Ya itulah pokoknya. Tapi mungkin ya, kalau ada di antara kalian yang dari tadi dengerin gue cerita, terus di pikiran kalian ada yang bilang, "Bang, itu kan sudah ada di tahun 2024 sekarang." Yes, kalian bener. Di kota-kota besar, ini sudah mulai kelihatan. Tapi di tahun 2050, ini akan tersebar merata. Gue rasa gue udah berkali-kali ya ngomong ke kalian apa yang bisa kalian lakuin di beberapa video gue yang terakhir mengenai ini. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Anggap aja gue dongeng ini kalau kalian gak percaya. Anggap aja gue halu. Gak ada untungnya juga ke gue kalau kalian percaya atau enggak. Yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah coba ajarin anak-anak kalian untuk mulai serius dalam urusan finansial. Kita sudah bukan lagi di era yang mudah. Kelihatannya aja mudah dan happy ya. Semua informasi, semua mau beli makan gampang, mau ngapa-ngapain gampang. Kelihatan luarnya aja happy, ya. Kalian dapat dopamin dari handphone kalian, dari sosial media. Kalian dapat rasa senang itu sementara dari sosial media dan kalian buka-buka terus sosial media. Jadi kehidupan ini tuh happy-nya cuma dari luar doang, cuman kerangkanya doang. Dalamnya belum tentu. Buang distraksi sosial media kalian. Kita sekarang hidup di zaman era yang sangat sulit sekarang. Ini tuh sekarang hard mode sulit. Beruntunglah kalian sadar setelah nonton video ini kalau ini tuh adalah hard mode sekarang. 2024 ini adalah hard mode. Ini bukan easy mode, bukan medium mode, kita di hard mode. Kita masih belum nyampe ke expert mode. Ada lagi level di atas hard mode. Kita belum sampai di level itu. Kita belum sampai di level expert mode. Mungkin aja generasi alpha atau generasi selanjutnya, generasi beta mungkin yang akan dapetin expert mode ini, distopin yang tadi. Bagi kalian yang udah nonton sampai di sini, gue mau kasih duit 50.000 ke satu orang. Kalian cukup wajib like dan subscribe dan silakan komen aja di bawah. Menurut kalian, selain yang gue sebutin di video ini, ya, apa kira-kira yang akan ada di tahun 2050? Bebas kalian mau ngomongin apapun, ya. Mau kalian ngomongin tentang teknologi, ada mobil terbang lah atau gimana, terserah. Ceritain aja apa yang kalian rasa di tahun 2050 itu ada. Kalian boleh ngomongin tentang pemerintah, tentang sosial, atau apapun, bebas. Terus tambahin satu kata rahasia, kata Satoshi di akhir jawaban kalian. Biar gue bisa bedain siapa yang mencoba untuk menjawab kuisnya dan siapa yang nonton video ini sampai habis. Gue sangat rekomen video gue yang sebelumnya yang ada muka Prabowo-nya di sini. Oke, ini kalian tonton. Itu isinya nggak cuma tentang Prabowo. Prabowo itu cuma clickbait doang. Kalian bakal kaget dengan ilmu yang akan gue sharing di video itu. Oke, gue ada bahas mengenai dolar di sana, tentang ekonomi. Yaudah, itu aja. See you in the next video. Bye-bye.